إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وشفيعنا وقوتنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله وعبده أرسله الله بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون وأيها المباركون. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya manusia senantiasa tergelincir yang namanya kegelisahan hati. Tatkala manusia mendapati satu masalah, mendapati satu problematika dalam kehidupannya, maka kegelisahan hati, kegalauan hati akan pasti mendatanginya. Dan begitu banyak manusia mencari solusi dari yang namanya kegelisahan hati itu. Di antara mereka ada yang menjalani hiburan duniawi, dan ini mubah, boleh saja. Tapi yang namanya hiburan, yang namanya rihlah, jangan sampai melewati batas dari koridor syariat kita. Hari ini adalah hari-hari silaturahim. Mungkin kebanyakan di antara kita menikmati hari-hari tersebut ya untuk di samping untuk mengobati kegelisahan hati itu dengan berkumpul dengan keluarga, pergi ke tempat-tempat tertentu untuk menenangkan jiwa bersama dengan keluarga. Tapi jangan sampai dengan kita ingin mengobati kegelisahan hati kita, kegalauan yang ada pada hati kita, pada jiwa kita, bersama keluarga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari koridor syariat kita, dari batasan-batasan syariat kita. Dan kegelisahan hati atau al-huzan, kesedihan, al-humam, ini pasti menimpa manusia. Jangan kita mengira bahwa mereka yang memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan, mereka tidak memiliki yang namanya kegelisahan di hati-hati mereka. Justru kegelisahan yang terdapat pada hati mereka itu lebih besar daripada orang yang tidak memiliki harta. Orang yang memiliki jabatan, negarawan, politikus, dan seterusnya. Jangan kita mengira mereka tidak memiliki kegelisahan hati. Mungkin secara zahir kita saksikan mereka memiliki harta yang banyak. Mereka memiliki ilmu yang sangat banyak. Orasi yang begitu indah kita dengarkan, akan tetapi ternyata mereka memiliki masalah dan memiliki kegelisahan di hati mereka. Kita manusia jamaah sekalian tidak pernah lari dari yang namanya kegelisahan hati ini. Sampai-sampai Imam Ibn Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala menulis satu kitab yang namanya Ad-Dawa, obat dari segala penyakit, obat dari segala penyakit-penyakit jiwa. Di antaranya adalah kegelisahan hati. Di antara manusia banyak menghabiskan waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk mengobati kegelisahan hati mereka. Dan hati jamaah sekalian adalah unsur yang paling penting dalam jiwa kita ini. Kata Nabi, tatkala hati ini baik,
ya, tatkala hati ini bisa mengontrol semuanya, maka semua jasad, semua anggota jiwa kita ini bisa jalan begitu indah. Tapi tatkala hati itu rusak, ya, jiwa itu rusak, maka semuanya yang ada pada jiwa kita ini akan rusak. Maka perhatikanlah bagaimana hati kita, jamaah sekalian. Bagaimana kita menata hati ini untuk bisa terlewati dari namanya kegelisahan, ya. Dan di antara obat yang bagaimana para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berpegang teguh untuk mengobati kegelisahan hati itu adalah mereka senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mendahului kita, telah meninggalkan kita. Jangan sampai kita ini hanya menjadi hamba Ramadan saja, baru kembali salat, baru kembali membuka Al-Quran, baru kembali bersedekah, baru kembali berzakat, baru kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Nasihat para ulama kepada kita, jamaah sekalian, ya. Jadilah kalian hamba Rabbani, hamba Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Apa kaitannya, jamaah sekalian, tentang obat kegelisahan hati dengan kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sangat erat kaitannya, sangat erat hubungannya, jamaah sekalian. Kita tatkala datang masalah kepada kita, masalah itu bisa menjadi unsur pikiran yang paling penting dalam jiwa kita ini. Cicilan yang belum beres, utang yang begitu banyak, kita terlilit dengan utang, istri yang begini dan begitu, anak yang belum dibayar sekolahnya, begitu banyak masalah yang datang kepada kita. Dan sejatinya, jamaah sekalian, memang dunia ini adalah darul bala. Memang dunia adalah penjara bagi seorang muslim. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Kata Nabi, sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi kaum muslimin. Ya. Kita terkurung dari berbagai banyak batasan-batasan syariat. Ya. Karena dengannya adanya batasan syariat ini, kita bisa meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatul kafir, syurga bagi orang-orang kafir, syurga bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka dijadikan syurga dunia ini? Karena mereka melakukan semuanya, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mereka langgar karena mereka mengira ini adalah syurga bagi mereka. Apapun yang ingin mereka lakukan, maka mereka menyegerakan waktu itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakarrub kepada Allah. Kita kembali bahwa obat di antara obat untuk mengobati kegelisahan, kegalauan, kegundahan pada jiwa kita adalah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak ibadah-ibadah untuk melembutkan, menyembuhkan kegelisahan pada hati kita. Tatkala banyaknya problem yang masalah menghampiri kita, maka disitulah momen untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang masalah begitu banyak mendatangi kita, tapi jangan kita jadikan patokan itu untuk kita baru kembali kepada Allah. Karena nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas diantaranya adalah ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu sulitmu, ya'rifka fi syiddah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di waktu sempitmu. Allah Subhanahu wa taala tentu telah mentakdirkan semua apa yang akan kita jalani di kehidupan dunia yang singkat ini. Oleh karenanya, untuk mencari obat dari kegelisahan hati, dari kegundahan dan kegalauan jiwa kita, hanya satu, obatnya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik bagi kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberi masalah yang bertubi-tubi di dunia ini. Ya, karena memang sejatinya dunia ini darul bala. Ini adalah waktu untuk kita diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
ya untuk dilihat hasilnya siapa di antara kita yang paling bertakwa dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kegelisahan hati jamaah sekalian itu kita bisa obati dengan kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ayyuhal mu'minun wa ayyuhal mubarakun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di antara bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua yang kami simpulkan. Semoga ini bisa memudahkan kita dan untuk menjaga amalan-amalan hati ini. Yang pertama adalah tatkala kegelisahan itu datang, kegundahan itu datang, segera untuk kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala maka itu akan melembutkan hati kita. Maka dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan jalan, diberikan solusi dari setiap kegelisahan hati kita, dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena zikir adalah di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan solusi, diberikan jalan keluar dari arah yang tak dia sangka-sangka. Apatah lagi masalah rezeki. Kita dari pagi sampai sore, bahkan dari pagi sampai pagi, kita tinggalkan istri kita, kita tinggalkan anak kita, bahkan mungkin kita tinggalkan anak kita sementara dia tidur. Tapi ingat, jangan sampai kita meninggalkan yang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang khawatir dengan rezeki kita. Jangan sampai ini karena saya sebentar sholat Jumat ini menghilangkan 150.000. Jangan sampai saya sholat sebentar ini menghilangkan 200.000. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki yang kita punya. Ingatkah kita bahwa kita tatkala kita masih di perut ibu kita, siapa yang membiayai lahiran ibu kita? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngasih rezeki kita di perut ibu kita tatkala kita masih di rahim ibu kita? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita keluar dari rahim ibu kita berkembang, usia kita 5 tahun. Sebagian kita mungkin ada yang ASI. Siapa yang berikan ASI itu? Allah Azza wa Jal. Siapa yang berikan susu itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita sekolah SD, SMP, SMA, berjenjang-jenjang, Allah berikan rezeki itu. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa tatkala kita sudah kerja, kita sudah melepaskan semua jenjang pendidikan itu, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi amalan yang pertama, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan paling minimal mungkin kita minim pengetahuan agama kita terhadap zikir. Begitu banyak sebenarnya zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, tapi paling penting kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang senantiasa melakukan banyak dosa, ya, dosa pandangan dan seterusnya. Maka di antara zikir yang kita rutinkan adalah kita memperbanyak dosa. Karena musibah itu datang, jamaah sekalian, masalah yang bertubi-tubi datang kepada kita, sejatinya itu semua dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, kita menjaga sholat. Ini adalah wasiat. Tatkala saya menyampaikan tausiah ini, tidak pernah saya luput dari nasihat ini. Saya selalu sampaikan untuk kita selalu menjaga sholat 5 waktu. Kita mungkin kerja, sibuk, tapi jangan lupa kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat sholat kita. Jangan sampai Ramadan telah berlalu, ya,
kita juga lupa sholat. Masjid kita kira sudah ditutup, ya, tapi masjid itu terbuka, ya. Pintu-pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Maka jadikanlah sholat ini kunci untuk kita mendapatkan solusi dari kegelisahan hati. Ya, kita sholat adalah doa, kumpulan doa-doa yang kita ucapkan dalam sholat. Di antaranya ada doa untuk kita minta rezeki. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma rzuqna. Begitu banyak doa yang kita ucapkan pada saat sholat. Maka sholat adalah momen yang tepat untuk kita meminta solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Tatkala kita sujud, kata Nabi SAW, sesungguhnya keadaan yang paling atau tempat yang paling dekat antara hambanya dan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Tatkala kita sujud, ya tidak mengapa kita kasih lama-lama sujud tak sedikit. Semua keresahan, kegelisahan yang kita hadapi, kita rasakan, sampaikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menurunkan masalah tersebut dan dialah yang menurunkan solusi penyelesaian dari segala masalah yang kita hadapi. Karena kegelisahan hati itu adalah salah satu pintu yang paling besar. Tatkala kita buka pintu itu, sebenarnya banyak masalah yang kita hadapi. Masalah yang bertumpuk itu menjadi hati kita gelisah, galau dan seterusnya. Maka di antara obatnya adalah kita menjaga sholat 5 waktu kita. Kita sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah mungkin amalan-amalan yang dapat kita lakukan tatkala kegelisahan hati menghampiri kita. Tatkala kita merasa galau, susah dengan kehidupan kita ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir kepada Allah juga membaca Al-Quran. Dan juga kita menjaga salat 5 waktu kita. Jangan sampai ada di antara salat kita ini bolong, tidak kita laksanakan. Karena sesungguhnya yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat. Dan salat adalah hubungan kita seakan-akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dari segala apa yang kita keluh kesahkan kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang begitu istimewa, dijadikan pemimpin hari di antara hari-hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan hari yang dimana nanti akan terjadi hari kiamat. Dan juga di hari ini adalah hari yang paling kita disunnahkan, banyak sunnah yang Nabi SAW anjurkan kepada kita, dan di antaranya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikhususkan satu waktu di hari Jumat ini untuk kita memperbanyak doa. Di antaranya adalah penghujung hari Jumat, yaitu di sore hari setelah salat asar. Mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.